Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang perlawanan rakyat Aceh. Untuk poin-poin yang akan kami bahas antara lain yang pertama Aceh Angkat Senjata, yang kedua biografi tokoh, yang ketiga latar belakang perlawanan, yang keempat kronologi perlawanan, dan yang terakhir dampak perlawanan. Biografi tokoh. Tengku Abdul Jalil lahir pada awal abad ke-20 di Desa Blang Adobuloh, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Ibunya bernama Nyak Cut Buleun yang merupakan seorang guru agama yang juga masih keturunan dari seorang ulama. Sejak remaja, Tengku Abdul Jalil sangat aktif dalam belajar ilmu agama. Di samping menjalani pendidikan di Folk School, sekolah kolonial bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa, ia juga belajar agama kepada ulama. Kemudian Abdul Jalil menjadi seorang ulama muda dan guru mengaji di daerah Chot Plieng, Provinsi Aceh. Perlawanan rakyat Chot Plieng Lok Seumawe Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Oleh karena itu, Tengku Abdul Jalil seringkali dijuluki Tengku Chot Plieng. Aceh Angkat Senjata. Perlawanan rakyat Aceh terjadi di Chot Plieng, Aceh dan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada November 1942. Perlawanan rakyat Aceh ini bisa dibilang menjadi perlawanan fisik pertama yang dilakukan rakyat Indonesia. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pendudukan Jepang. Latar belakang. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia harus ikut serta dalam upacara penghormatan kepada matahari. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun termasuk diperintahkan dan diharuskan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, Sei Kere. Perilaku ini menurut rakyat Aceh sangat bertentangan dengan akidah Islam. Selain itu, kekejaman dan kesewenang-wengan pemerintah pendudukan Jepang sangat membuat rakyat menderita, terutama Romusa. Tidak hanya itu, pelecehan terhadap masyarakat Aceh, khususnya kaum perempuan, mulai dilakukan oleh personel tentara Jepang. Karena itu, pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Kronologi Aceh Angkat Senjata. Perlawanan rakyat Chot Plieng Lok Seumawe Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Pada Juli tahun 1942, Tengku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama 400 pengikutnya, yang sekaligus menyuarakan kritik tajam terhadap penjajahan Jepang. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Keesokan harinya, ia diundang menghadap polisi Jepang karena dengan sangat terbuka menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, undangan tersebut tidak dipenuhi sehingga membuat hubungannya dengan Jepang semakin meruncing. Puncaknya adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi datang untuk menjemput Tengku Abdul Jalil di Diah Chot Plieng. Namun, Hayashi justru berakhir terluka setelah memaksa Tengku Abdul Jalil untuk berhenti menyuarakan sikap perlawanan terhadap Jepang. Karena Abdul Jalil menolak jalan damai, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Plieng. Hari itu, penyerangan Jepang ke Dayah Chot Plieng berlangsung dari pukul 12. 4 jam menyerang, tentara penjajah menguasai pesantren pukul 4. Jepang membakar habis semua bangunan Dayah Chot Plieng, masjid, dan 11 rumah rakyat yang berdekatan dengannya termasuk rumah Tengku Abdul Jalil. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan keleweng bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya tetapi dapat digagalkan oleh rakyat.
Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chotpyeong. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat pengikut Abdul Jalil yang terbunuh. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Pulau Blak Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertemuan ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas hingga muncul perlawanan di Jangkabuya di bawah pimpinan perwira Gyugun Abdul Hamid. Dalam situasi perang yang meluas ke berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandra semua anggota keluarga Abdul Hamid. Dengan berat hati, akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya, perlawanan rakyat berkorban di Padrah Kabupaten Birun. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengarahan tenaga remusa. Kerja paksa yang diadakan Jepang terlalu memakan waktu panjang hingga para petani hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Di samping itu, Jepang menancapi bambu runcing di sawah-sawah dengan maksud agar tidak dapat digunakan sekutu untuk mendaratkan pasukan payungnya. Tindakan Jepang itu sangat merugikan rakyat, dan yang memberatkan lagi, Jepang juga memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panennya sebanyak 50-80%. Yang jelas ini sangat membuat rakyat menderita dan banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh itu. Dampak pertempuran Aceh dengan Jepang terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu bertambahnya rasa persatuan dan nasionalis untuk mengusir bangsa Jepang dari Aceh. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, Jepang semakin memusuhi Aceh sehingga menyerang Aceh berkali-kali. Yang kedua, banyak prajurit pribumi yang meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Yang ketiga, pembakaran masjid oleh Jepang di kota Chotpyeong. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.